Pembatasan sosial berskala besar di Jakarta besok akan berakhir. Banyaknya pelanggaran selama PSBB dan masih tingginya penularan virus COVID-19 di tengah masyarakat menjadi bukti PSBB dilaksanakan setengah hati. Jadi PSBB ini akan berlaku hari Jumat tanggal 10 pukul 00. Sudah lebih dari 10 hari setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan penerapan PSBB di DKI Jakarta. Langkah ini diambil sebagai antisipasi dan upaya penanganan penyebaran virus COVID-19 di ibu kota. Sayangnya, pelaksanaan PSBB di ibu kota tidak berjalan optimal. Banyaknya pelanggaran dan rendahnya tingkat disiplin masyarakat menjadi penghambat utama pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta. Himbauan sosial dan physical distancing serta kampanye tinggal di rumah serta bekerja dan belajar di rumah tidak dipatuhi dengan berbagai dalih. Selama pelaksanaan PSBB di ibu kota, tercatat hampir 19.000 pelanggaran dilakukan masyarakat. Pelanggaran didominasi rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengenakan masker serta kepatuhan mengikuti ketentuan pembatasan sosial saat berkendara di jalanan ibu kota. Ironisnya, petugas hanya memberi sanksi teguran dan bukan sanksi yang mendatangkan efek jera. Tidak hanya di jalanan ibu kota, di ruas tol, pelanggaran juga marak terjadi. Setidaknya terjadi 1.549 pelanggaran di pekan pertama PSBB DKI Jakarta. Pelanggaran lagi-lagi didominasi rendahnya kesadaran masyarakat mengenakan masker dan mematuhi pembatasan jumlah penumpang saat berkendara. Di tempat kerja, pelanggaran masih sangat banyak ditemui. Catatan di Snaker Trans DKI Jakarta, 34 perusahaan yang tidak termasuk pengecualian sesuai Pergub DKI nekat beroperasi saat PSBB. Akibatnya, perusahaan nakal itu harus ditutup petugas. Sementara, ratusan perusahaan yang mendapat dispensasi sesuai ketentuan terbukti gagal menjalankan protokol kesehatan. Akibatnya, perusahaan tersebut mendapat peringatan. Tidak hanya soal kedisiplinan warga, tingginya kasus harian pasien positif corona di ibu kota menunjukkan PSBB DKI Jakarta tidak optimal memutus mata rantai penularan virus COVID-19. Sejak PSBB diterapkan di ibu kota, laju penularan corona masih sangat tinggi. Setidaknya lebih dari 100 pasien positif corona setiap hari di ibu kota, dengan angka kematian akibat corona di Jakarta masih yang tertinggi di Indonesia. Dalam tataran teoritis, pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta memang menjadi langkah strategis memutus rantai penularan virus corona di ibu kota. Namun kenyataan di lapangan ternyata tak semudah itu dilaksanakan. Banyaknya warga yang masih harus bekerja, rendahnya kedisiplinan masyarakat, serta kurangnya ketegasan dan sanksi yang mendatangkan efek jera menjadi catatan yang harus dicermati pemerintah DKI Jakarta. Terlebih saat Anies Baswedan berencana memperpanjang pelaksanaan PSBB di ibu kota. Jangan sampai wacana ini justru mendatangkan masalah baru di ibu kota DKI Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan.